Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, jemaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini Masya Allah dibarengi dengan hujan, kita tetap melaksanakan kajian. Alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tentunya kembali di malam hari ini kita membaca kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Di malam hari ini kita masih melanjutkan hadits yang beliau sebutkan dalam kitab Al-Janaiz tentang jenazah. Kita akan membaca hadits 559. Kata beliau rahimahullah, wa an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza wada'tum mautakum fil kuburi faqulu bismillah wa ala millati Rasulillah. Akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa sahhahu Ibnu Hibban wa a'allahu Daruqutni bil waqfi. Hadits ini kata beliau dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban, cuman dia dianggap cacat oleh Al-Imam Ad-Daruqutni secara marfu'nya, cuman beliau sahihkan mauqufnya. Maksudnya Al-Imam Ad-Daruqutni dhaifkan dari ucapan Nabi, tapi beliau sahihkan ini dari ucapan Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu. Dan tentunya ucapan ini walaupun dari ucapan Ibnu Umar, kita bisa pakai berhujjah. Kenapa? Kan ini tidak bisa diucapkan dengan wahyu, dengan ro'i, pendapat. Pasti dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Walaupun ada juga sebagian ulama hadis mensahihkan hadis ini, iya, secara marfu, tapi bukan dari Abdullah ibn Umar. Jadi yang dibicarakan itu dari sahabat Abdullah ibn Umar. Datang dari sahabat lain dalam riwayat Imam Al-Baihaqi juga selainnya, dia telah sahih. Iya. Dari selain Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, seperti mereka menukil dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim yang diriwayatkan dari sahabat Al-Bayadi radhiyallahu taala anhu dengan makna lafaz hadits yang ada di Abdullah Ibnu Umar ini. Jadi intinya hadits ini walaupun dianggap cacat oleh Al-Imam Ad-Daruqutni secara marfu, maksudnya bersambung kepada Nabi, tapi beliau telah sahihkan dari ucapan siapa? Abdullah ibn Umar. Bisa dipakai berhujjah. Ini keterangan haditsnya. Kemudian kita lihat terjemahannya. Kata beliau rahimahullah, wa an ibni Umar, dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, anaknya khalifah yang kedua Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza wada'tum mautakum, apabila kalian meletakkan orang yang meninggal dari kalian fil kubur, di kuburan, kita sini. Alhamdulillah. Jadi kata beliau rahimahullah, dari
Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza wada'tum mautakum," apabila kalian meletakkan orang yang meninggal dari kalian fil kubur, di dalam kuburannya, yaitu ketika kita kan di pekan lalu sudah kita bahas bahwa mayat itu kalau diturunkan ke kuburannya lewat mana? Kakinya atau samping? Semuanya boleh, terserah mana yang mudah dimudahkan, tapi yang lebih utama lewat di mana? Di kakinya. Nah, sekarang kita letakkan di bawah. Kalau kita meletakkan di bawah, apa yang kita baca? Apa yang kita baca di hadis ini? Kata Nabi, apabila kalian meletakkan orang yang meninggal kalian di dalam kuburan, maka ucapkanlah Bismillah ala millati Rasulillah. Bismillah ala millati Rasulillah. Ini dua kalimat. Bismillah ala millati Rasulillah. Dengan nama Allah di atas agamanya Nabi Muhammad SAW, utusan Allah. Ini yang dibaca. Hadis ini Masya Allah kita telah membicarakan tadi terkait dengan sanadnya, dan dia telah sahih secara mauquf dan marfu sebagaimana yang kita bicarakan. Beliau ingin menyampaikan kepada kita apa yang dibaca saat kita meletakkan mayat di bawah. Sangat jelas sekali hadis yang ada di buku ini, Masya Allah. Ini yang dipegang oleh orang-orang Syafi'iyah. Demikian pula selain mereka, bahwasannya kita ketika mengubur jenazah orang yang meninggal di antara kita, dan pada saat meletakkan mayatnya di bawah, itu sunnah kita membaca Bismillah ala millati Rasulillah. Ini yang sunnah, ini yang sahih. Adapun adzan, demikian pula iqamat saat meletakkan atau menurunkan mayat ke kuburannya, ini tidak ada asal sama sekali dalam syariat, tidak ada dalilnya. Orang-orang melakukannya. Sekarang pertanyaan kita, kenapa bisa orang melakukannya? Ini penasaran memang, kita pasti penasaran kenapa orang melakukannya. Kenapa ada orang adzan ketika menurunkan mayat di kuburannya? Mereka berdalil dengan kias. Jadi kias mereka pakai. Katanya kalau orang lahir sunnah adzan. Ya kan? Kalau orang lahir sunnah adzan di telinganya. Maka kalau juga meninggal sunnah adzan. Itu dalilnya, itu kata mereka. Sebagaimana dia keluar dari bumi ini adzan, maka saat dia keluar masuk lagi kembali ke bumi di adzan. Cuman masalahnya dikiaskan dengan adzan ketika lahir. Hadis terkait dengan adzan saat lahir dhaif. Hadis yang Nabi SAW adzan di cucu beliau Al-Hasan dan Al-Husain itu dhaif hadisnya. Hadisnya adalah apa? Dhaif. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadisnya palsu. Tidak sunnah adzan ketika orang lahir. Tidak sunnah. Karena tidak sah. Dinukil dari Nabi cuma satu kali. Tidak dinukil dari sahabat melakukannya. Oleh karena itu, hal ini tidak sah dari Nabi SAW. Ketika tidak sah saat lahir, berarti tidak boleh kita kiaskan pada saat dia meninggal. Makanya sahabat-sahabat Nabi SAW meninggal, tidak ada dinukil mereka adzan. Tidak ada. Demikian pula mereka saat menguburkan Nabi SAW, tidak dinukil mereka adzan. Tidak ada penukilan sama sekali. Oleh karena itu para ulama mengatakan adzan saat menguburkan mayat itu merupakan bid'ah munkarah, la aslalaha fi dinillahi azza wa jalla. Itu merupakan bid'ah yang mungkar, tidak ada asalnya dalam agama Allah. Adzan ketika menguburkan mayat itu tidak ada dalilnya sama sekali dari Nabi SAW, tidak pula dari para sahabat Nabi SAW. Bahkan tidak ada dinukil dari Imam 4.
Adzan ketika orang meninggal. Tidak ada dinukil dari mereka apa? Adzan. Ini yang mengadakannya adalah orang-orang belakangan. Sebagaimana nanti kita akan bicara juga, termasuk yang diadakan oleh orang belakangan adalah mereka meletakkan, menaruh tanah di muka. Bahkan sebagiannya menaruh di mana? Di mulut. Saat kapan? Saat mau ditutup lahatnya. Ada dalilnya, mereka berdalil. Mereka berdalil dengan ayat. Katanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minha khalaqnakum." Iya. "Wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Cocok ini ayat. Dari tanah kami keluarkan kalian. Kemudian dari tanah kami memasukkan kembali kalian. Ke tanah kami akan memasukkan kalian. Kemudian dari tanah pula kami akan membangkitkan kalian di kali yang lain. Jadi sekarang dia pakai ayat ini untuk apa? Tadinya keluar dari tanah, dicipta dari tanah. Sekarang ketika dia masuk di tanah, dimasukkanlah tanah di mulutnya. Ini tidak ada hubungannya. Allah cuma mengabarkan bahwa kita ini terbuat dari tanah, kemudian akan kembali ke tanah, dan nanti akan dibangkitkan lagi dari tanah. Ini cuma pengabaran. Tidak ada pensyariatan untuk memasukkan tanah di mulut si mayat. Tidak ada lagi. Ya, bahkan kita akan menyebutkan sebentar, ini menyakiti si mayat. Karena bagaimana kalau ada orang hidup, kita masukkan tanah di mulutnya? Apa yang terjadi? Tasako, suku tasako. Kalau tegak ini satu macini. Iya kan begitu? Iya. Ini orang gimana hidupnya ini? Nanti ada hadits berikutnya di 560 bahwa apa yang orang hidup tersakiti dengannya, maka orang mati juga sama. Dosanya juga sama. Dosanya juga sama. Jadi tidak ada juga itu syariatnya menaruh tanah. Tidak ada dalil dari Nabi SAW. Tidak ada juga dari para sahabat penukilan. Ya ada dinukil dari Nabi nanti. Insya Allah kita akan sebutkan nanti. Nabi SAW ketika menguburkan mayat, beliau menaruh tanah 3 kali. Bukan ke dalam mulutnya atau ke mayatnya. Maksudnya dari atas beliau taruh dulu 3 kali, baru ditutup. Baru ditutup. Kita akan sebutkan nanti. Walaupun di haditsnya ada pembicaraan juga di kalangan para ulama. Karena Nabi dinukil hal itu 1 kali. Yaitu ketika meninggal Ibnu Mad'un, nanti kita akan sebutkan. Nanti kita akan sebutkan. Jadi itu juga tidak ada tuntunannya. Adzan, demikian pula iqamah, tidak ada dalil sama sekali. Dan memasukkan tanah di mukanya mayat, tidak ada juga tuntunannya. Cuman ini yang dibilang, kalau kalian kemarin turunkan, setelah itu kalian letakkan dia, maka bacalah Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah dengan nama Allah, di atas millah, di atas agama Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disunahkan. Dan mayat ketika sudah diletakkan di dalam kuburannya, itu disunahkan untuk dibuka kain kafannya. Untuk dibuka, kan tadi ketika kita sudah lewat ya pembahasan yang dulu ya. Ketika kita bungkus kafani, kan ada diikat di luarnya. Yang mana ikatan ini ya tergantung kebutuhan. Bagian kepala, bagian tengah, dan di bagian bawah. Diikat di luarnya supaya tidak terbuka. Sunnah untuk membuka itu. Iya, sunnah untuk membuka itu. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullah akan sunnahnya. Disebutkan dalam Al-Mughni, dalam madhab orang Hambaliyah, demikian pula dalam Al-Majmu' di madhab orang Syafi'iyah. Ini juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, sunnah. Tapi kalau tidak dibuka, tidak ada masalah. Tidak ada perselisihan para ulama juga. Kalau tidak dibuka kain ini, tidak ada masalah. Dan tidak jadi pocong.
Kan ada ya orang katanya kalau tidak dibuka akan jadi pocong. Gimana caranya jadi pocong? Orang sudah meninggal, kehidupannya di alam barzakh, alam kubur, tidak bisa lagi kembali itu. Orang yang meninggal tidak akan pernah kembali lagi. Orang yang meninggal tidak akan pernah kembali lagi keluar dari kuburannya. Nah ada Ustadz seperti mukanya. Syaitan merusak keyakinan kaum muslimin. Itu syaitan, dia kan bisa meniru orang yang meninggal. Syaitan bisa meniru orang yang meninggal. Jadi itu adalah syaitan untuk apa? Merusak keyakinan kaum muslimin. Ini adalah permainan mereka. Bukan orang yang meninggal yang keluar, karena mereka sudah berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima apa? Amal perbuatannya ketika hidup di dunia ini. Tidak kembali lagi ke bumi. Tidak kembali lagi keluar. Ini Masya Allah. Jadi sunnah kalaupun ditinggalkan tidak ada masalah. Kalaupun ditinggalkan tidak ada masalah. Ini disebutkan sekali lagi dalam buku orang-orang Syafi'iyah, demikian pula selain mereka. Dan ketika diletakkan di bawah, ya, di bawah kuburannya, yang mana nanti kita akan bahas lubang di bawah kuburan itu lahad atau syak, belah samping atau belah di tengahnya. Nah, nanti akan kita sebutkan ulang karena haditsnya belum, Masya Allah, akhirkan. Jadi kita tidak enak bilang sebutkan duluan fikihnya itu, karena akan datang pembahasannya. Ya, ini jelas mau di belah samping ataupun di tengahnya. Ketika diletakkan mayat di bawah dengan ucapan tadi Bismillah ala millati Rasulillah, sunnah dihadapkan ke kiblat. Jadi mayatnya tadi itu dimiringkan. Sunnah menghadap ke mana? Ke kiblat. Kalau belah samping itu enak, alhamdulillah, karena langsung ditaruh ke dalam begini. Kan di sampingnya. Iya, langsung menghadap ke kiblat. Yang belah tengah ini yang diperhatikan. Dia sunnah dihadapkan ke samping. Sunnah dihadapkan ke samping. Dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, demikian pula An-Nasa'i rahimahullahu taala dalam hadits yang disebutkan dalam hal ini, walaupun dibicarakan juga sanadnya, ya, dibicarakan oleh para ulama seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, demikian pula Al-Imam Yahya ibn Abi Katsir, ya, cuman dia ada pendukungnya dari jalan yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Irwa, bisa dilihat nomor 690. Ketika beliau menyebutkan tentang kiblat, Al-Baitul Haram kiblatukum ahya'an wa amwata. Baitul Haram, Mekah, Ka'bah, itu kiblat kalian saat kalian hidup dan setelah kalian meninggal. Baitul Haram, Ka'bah, itu adalah kiblat kalian saat kalian masih hidup, yaitu menghadap ke Baitullah. Kita sholat. Demikian pula setelah kita apa? Meninggal. Setelah kita meninggal. Ini hal yang disunahkan berdasarkan hadits ini. Sekali lagi hadits yang kami sebutkan tadi ini, kiblatukum ahya'an wa amwata, kiblat kalian saat hidup dan meninggal. Ini dibicarakan oleh para ulama, ya, cuman Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah hasankan karena ada pendukung dari jalan lain. Dengan itu menghadapkan mayat ke kiblat itu sunnah. Jadi kita taruh di bawah dan kita miringkan ke arah kiblat. Ini Masya Allah yang disebutkan oleh para ulama. Bahkan, ya, sebagian para ulama dari kalangan Hanabilah menganggap ini adalah wajib. Ini adalah apa? Wajib. Dosa kalau orang tidak arahkan ke mana? Ke kiblat. Dosa kalau orang yang tidak arahkan ke kiblat. Dan yang itu juga yang dipegang oleh orang-orang Syafi'iyah. Orang-orang Syafi'iyah mereka berpendapat akan
wajibnya. Walaupun dalam hal ini yang benarnya adalah sunnah. Ini yang dikuatkan oleh Al-Qadhi Abu Thayyib dari kalangan Syafi'iyah. Demikian pula ini yang dipilih oleh Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala. Bisa dilihat pembahasannya di Al-Majmu'. Demikian pula Al-Muhalla karyanya Al-Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala. Jadi intinya disyariatkan menghadapkan mayat itu kemana? Ke kiblat. Cuma para ulama berselisih wajib atau sunnah. Wajib atau sunnah. Sebagian orang Syafi'iyah dan kebanyakan Hanabila bilang wajib bahkan. Cuma sebagian juga Syafi'iyah, demikian pula yang dipilih oleh Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah, itu hukumnya adalah sunnah. Itu hukumnya adalah apa? Sunnah. Iya. Ini yang disebutkan. Jadi kalau begitu, hadap ke mana? Di posisi mana diletakkan itu mayat dalam kuburannya? Iya. Kan hadap ke kiblat. Berarti dia tidur di sisi mana? Kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Hah? Tentunya kanan. Itu disebutkan oleh Ibn Hazm rahimahullah. Beliau bilang, wa yuj'al mayyit fi qabrihi ala jambihil yamin. Dan diletakkan, dijadikan mayat itu di dalam kuburannya di sisi kanannya. Kan dihadapkan ke mana? Ke kiblat. Ke kiblat. Berarti kita angkat begini, letakkan begini. Berarti dia tidur di mana? Di sisi kanannya. Kan sunnah menghadap ke kiblat. Ini Masya Allah disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala. Demikian pula ini yang disebutkan bahkan oleh ulama yang lain lagi, seperti yang disebutkan dalam kitab Al-Insaf. Beliau bilang wad'uhu filahdihi ala jambihil aiman mustahabbun bila niza. Meletakkan mayat di lahatnya di sisi kanannya, di sisi kanannya, di sisi kanannya, di dalam lahatnya itu disunahkan tanpa ada perselisihan. Tanpa ada perselisihan. Ini juga yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dari kalangan Syafi'iyah. Dari kalangan Syafi'iyah. Mereka bilang, beliau bilang wattafaqu ala annahu yustahabbu ayyudja ala jambihil aiman, kata Al-Imam Nawawi. Ini yang harus diperhatikan, hal-hal yang sunnah, bukan bid'ahnya. Karena seorang kadang ya banyak masyarakat yang mengaku Syafi'iyah tidak perhatikan hal-hal yang sunnah untuk mayat. Yang mereka paling perhatikan adalah hal yang bid'ahnya. Adzan, letakkan tanah, itu hal-hal yang tidak ada tuntunannya. Padahal dituntunkan, jadi disunahkan arah dari kaki, diturunkan. Kemudian diletakkan di bawah. Ketika diletakkan baca bismillah ala millati Rasulillah. Kemudian sebelum ditutup lahatnya, miringkan. Tidurkan dia kemana? Samping kanannya. Samping kanannya. Boleh diganjal. Kan boleh diganjal di dalam lahatnya. Dengan bisa tanah yang sudah dibasah. Jangan batu keras dia. Tanah yang biasanya ada tanah yang sudah dibasah. Bisa ditaruh di sampingnya. Supaya tidak jatuh saat ditutup. Supaya tidak jatuh. Kan disiapkan tanah yang sudah dibasahi. Untuk apa? Ini untuk ganjal pertama. Yang kedua, ketika sudah ditutup lahatnya. Ini tanah yang basah tadi itu dipakai untuk menutupi yang lubang-lubang supaya tidak masuk tanah di bawah. Saat kita apa? Tutup sebentar. Ini hal yang disunahkan. Bahkan kata Imam Nawawi, wattafaqu ala annahu yustahab ayyudja'a ala jambihil aiman. Sepakat para ulama bahwa sunnah untuk menidurkan mayat itu di atas sisi kanannya. Perhatikan ini penukilan dari Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ini jadi sunnah. Turunkan bismillah ala millati Rasulillah ke kanan. Ini dalam penguburannya. Kemudian nanti diturunkan tanahnya, insya Allah kita akhirkan ya. Demikian, di sini ada satu masalah juga yang kami ingin singgung sebelum kita beralih ke hadits berikutnya.
Para ulama menyebutkan bahwa mayat itu boleh dikuburkan kapan saja waktunya, kecuali di waktu-waktu terlarang. Jadi tidak harus setelah duhur atau setelah asar atau setelah maghrib, tidak ada batasan begitu. Bebas kita kubur kapan saja, yang penting jangan di waktu terlarang. Apa itu waktu terlarang? Ada 3. Ada 3 waktu terlarang, tidak boleh kita menguburkan mayat di situ. Kalau kita melakukannya, maka kita yang hidup berdosa karena melanggar larangan Nabi SAW. Dalam hadits Nabi SAW, ia dari sahabat Uqbah radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, 3 saat kunna nunha an nusalliya fiha au an nudfan fiha mautana. Ada 3 waktu. Ada 3 waktu. Kita dilarang sholat pada waktu itu, dan kita juga dilarang menguburkan orang meninggal di antara kita di waktu-waktu itu. Di waktu itu. Disebutkan di dalam hadits itu 3 waktu itu pada saat matahari naik, pada saat matahari turun, ya. Yang disebutkan itu setelah asar, di saat matahari turun, demikian pula setelah subuh, di saat matahari terbit, kemudian waktu yang ketiga saat tengah hari. Saat tengah hari, yaitu matahari belum tergelincir. Matahari belum tergelincir. Ini yang disebutkan, ya, terkait dengan waktu. Selain itu boleh. Adapun setelah fajar atau setelah asar, maksudnya sebelum matahari turun atau sebelum matahari naik, pas setelah sholat fajar atau pas setelah sholat asar, maka dinukil kesepakatan para ulama akan bolehnya. Jadi yang dilarang, ingat ya, pada saat matahari turun, pada saat matahari naik. Adapun setelah sholat asar, lain lagi cerita. Boleh. Demikian pula setelah sholat subuh, boleh. Dinukil bahkan kesepakatan oleh para ulama akan bolehnya di waktu ini. Dan juga para ulama berbicara, ini larangannya hukumnya haram atau makruh. Yang menguburkan di waktu tadi itu, hukumnya haram atau makruh. Kalau Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, beliau katanya memilih hukumnya adalah makruh, yaitu tahrim tanzih. Larangan di situ maksudnya adalah larangan, bukan pengharuman, tapi makruh kalau terkait dengan menguburkan mayat. Walaupun kalau kita menghindari supaya keluar dari perselisihan, ya, para ulama mazhab dalam hal tersebut, kita tidak kuburkan di waktu itu. Misalnya setelah asar, kita terlambat menguburkannya sampai matahari mau terbenam. Sampai matahari mau terbenam, maka kita tunggu sampai terbenam. Itu setelah maghrib. Setelah maghrib. Demikian pula pada saat subuh. Misalnya setelah sholat subuh disolati, tapi terlambat sampai matahari sudah mau terbit, maka kita tunggu matahari naik sekadar 1 tombak begitu. Maka itu tentunya lebih utama untuk keluar dari silang pendapat. Walaupun itu kita katakan apa? Makruh. Walaupun itu kita katakan makruh. Ini yang terkait dengan hadits yang beliau sebutkan. Baik, kita baca lagi satu hadits. Pendek saja fikihnya, kita ambil saja karena mudah. Kata beliau rahimallahu, wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kasru admil mayyit ka kasrihi hayya. Rawahu Abu Dawud bi isnadin ala syarti Muslimin. Wazada Ibnu Majah min hadits Ummi Salamah fil ismi. Ini hadits riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad di atas syarat Muslim, maksudnya sanad yang sahih. Iya, dengan dan ditambah oleh Ibnu Majah dari Ummi Salamah. Itu kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mematahkan tulang orang yang meninggal itu sama hukumnya dengan mematahkan tulang orang yang hidup. Memperlakukan mayat
itu tidak boleh kita sembarangan. Dia harus kita perlakukan seperti orang hidup. Kita sudah singgung sebelumnya saat memandikan. Kita memandikannya tidak boleh siram mukanya. Ketika kita mewudukannya, kita wudhu basahi ketika pas hidung. Pas hidung, kita basahi tangan, kemudian kita masukkan jari kita ke lubang hidungnya. Tidak perlu masukkan air. Apalagi mau siram pakai selang. Sebagian orang dilihat, dia siram mukanya orang pakai selang. Tidak boleh. Gimana kalau kita tidur di atas begitu baru disirami mukanya? Ini kan menyakitinya. Hadits ini tadi disebutkan oleh para ulama rahimahumullah bahwasannya haram ia menghinakan mayat, apakah dengan mematahkan tulangnya atau yang semisalnya. Karena mematahkan tulangnya, menghinakannya saat dia meninggal, itu sama hukumnya saat dia hidup. Sama dalam hal apa? Kata Nabi di dalam riwayat Imam Ibnu Majah, fil ithmi, sama dosanya. Ketika kita mematahkan tulang orang saat hidup, dosanya bagaimana? Sama juga. Mematahkan tulangnya saat meninggal, dosanya sama. Ini hadits yang menunjukkannya. Bahkan para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan hadits yang lain terkait dan pendukung hal ini. Misalnya mereka sebutkan hadits ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengarahkan pasukan perang, ia akan berperang melawan orang kafir. Apa kata beliau? Ugzu wala taglu wala tumassilu. Berperang kalian, perangi mereka. Ya, tapi jangan kalian mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Wala tumassilu. Jangan memotong-motong musuh dengan dimutilasi. Tidak boleh. Padahal ini orang kafir. Ini juga masuk dalam sabda Nabi SAW ketika beliau berkata di Arafah. Ya, demikian pula di khutbah saat khutbah terakhir di haji beliau. Di antara beliau ucapkan inna dima'akum wa amwalakum wa aradukum alaikum haram. Sungguh darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian atas kalian haram. Itu tidak boleh kita tumpahkan darah yang diharamkan. Tidak boleh kita mematahkan tulang yang diharamkan untuk dipatahkan. Ini umum saat dia hidup atau saat dia meninggal. Ini bahkan hal tersebut masuk dalam dosa dari dosa besar bagi orang yang melakukannya. Karena ini yang Nabi SAW katakan sama hukumnya di dalam dosanya. Nah, sekarang ada satu kasus. Kalau kasus yang kedua pekan lalu disebutkan sama Haji Rahim ya, yang bagaimana kalau ada gigi emasnya. Kan kalau kita cabut pasti melukainya. Ini dibolehkan karena ada maslahat. Ada masalah daripada orang lain yang cabut nanti di dalam kuburannya lebih menyakitkan. Lebih baik anak-anaknya yang cabutkan dengan halus, dengan baik tentunya. Itu boleh. Demikian pula sekarang ada satu lagi pembahasan. Bagaimana kalau ada orang meninggal, seorang ibu lagi hamil, dia meninggal, anaknya masih hidup di dalam. Kan tidak boleh dipatahkan. Tidak boleh dipatahkan. Apa yang harus dilakukan? Supaya anaknya keluar. Nah, makanya dalam hal ini para ulama menyebutkan boleh dibedah perutnya untuk apa? Nah, demi kemaslahatan anaknya yang masih hidup. Ini namanya darurat dan hajah dibutuhkan. Ini dibolehkan walaupun tadi dilarang untuk mematahkan tulangnya, untuk merobek dagingnya, dilarang. Cuman kalau ada masalah, hal itu diizinkan untuk kita. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Walaupun ada dari fuqaha rahimahumullah ta'ala yang bilang boleh dimasukkan tangan ya dari keluarganya ke dalam lewat lubang
tempat biasa dia melahirkan. Boleh juga hal itu, tapi agak sulit ya. Takutnya nanti malah menyiksa siapa? Bayinya. Karena kalau dicabut nanti tercabut kepalanya, kan tidak dilihat ini. Tidak dilihat. Paling aman adalah di bedah perutnya, itu dibolehkan karena ada apa? Maslahat. Itu namanya dikeluarkan dari hadis yang kita bacakan tadi itu. Alhamdulillah ini selesai. Setelah itu kita akan bercerita kembali nanti tentang lubang kubur tadi itu. Lahat belah samping atau syak belah tengah. Insya Allah pertemuan akan datang. Karena takutnya nanti malah kepanjangan ya. Hadis 562 insya Allah nanti kita akan sebutkan. Ada pertanyaan? Silakan. Kenapa tangan teh? Kenapa tangan? Enggak perut sesak nafas. Oh, saya kira tangan nih kalau begini tangan tak. Alhamdulillah. Saya mau pertanyakan bagaimana hukumnya sesuai syar'i ketika kita kuburkan ini si mayit, apakah pas mayit turun langsung kita kubur dengan itu tanah, ataukah ada media atau perantara yang untuk menghormati si mayit ini? Dengan kata lain juga pertanyaan keduanya, bagaimana hukumnya ketika kita menguburkan ini mayit pakai putih mati? Boleh saya akhirkan pekan depan? Kan belum jadi kubur di belum. Iya, kan sebenarnya itu saya sengaja akhirkan sebagian masalah karena ada haditsnya. Nanti kan ada haditsnya itu Pak, misalnya ilhaduli lahada, buatkan untukku lahat. Ada hadits nanti berikutnya dalam riwayat Imam Muslim. Terus wansibu alayya labina nasba, dan tancapkan labina, maksudnya papan atau batu penghalang antara mayat dan tanah nanti yang jatuh. Iya, terus sekaligus nanti kita akan berbicara bagaimana hukum mengubur mayat dengan pet. Kita akhirkan, belum meninggal orangnya tak? Belum. Alhamdulillah. Ya, baik. Kita hadir pekan depan tak? Insyaallah. Alhamdulillah. Mantap. Baik. Bolehkah suami, ini ada berikutnya, bolehkah suami memandikan jenazah istri yang telah diceraikannya? Tidak boleh. Istri kalau sudah ceraikan bukan istri. Itu istrinya orang itu kalau dinikahi. Tidak boleh. Yang dibicarakan para ulama sebenarnya sepakat. Kalau ada yang disepakati dalam masalah ini, boleh yang jelas yang kuatnya boleh suami memandikan istri, istri memandikan apa? Suami yang meninggal. Boleh, tidak ada masalah. Tapi ini masalahnya sudah lewat. Sudah diceraikan. Bukan lagi istri kalau sudah diceraikan. Itu tidak boleh. Karena ikatan mahram antara suami istri itu saat mereka masih berada di atas ikatan apa? Pernikahan. Ketika dia sudah cerai, tidak ada lagi ikatan, bukan mahramnya lagi. Bukan mahramnya lagi. Tidak boleh lagi tinggal bersama, tidak boleh, bukan sama sebelum mereka menikah. Sebelum mereka menikah. Baik, itu pertanyaan yang tadi. Ini lagi, bismillah, bagaimana cara mengamalkan hadits dari Ummu Habibah dari Rasulullah alaihissalatu wassalam, siapa yang mengerjakan salat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam, maka dia akan dibangunkan rumah di surga untuknya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengamalkannya pada hari Jumat? Iya. Agar bisa mencapai 12 rakaat salat sunnah. Gak usah dipaksa. Artinya kalau tidak bisa karena memang tidak ada, kita dimaafkan dan tidak perlu diusahakan karena kita tetap dapat pahala sempurna. Kan ada hadis Nabi. Karena sebagian orang pikirannya agak sempit sedikit. Gimana caranya ini supaya saya dapat? Akhirnya melakukanlah hal-hal yang tidak disyariatkan. Ketahuilah, kalau kita tidak lakukan karena ada udzur, pahalanya itu sempurna.
Ya kan? Kan ada hadits Nabi SAW bahwa siapa yang maridon au musafiron, maka kutiba lahu ma, ya, dia dibilang di situ lafaz haditsnya itu man kana maridon au musafiron kutiba lahu taman mukiman sahihan. Iya, siapa yang melakukan sholat biasa sebelum dia safar atau sakit, maka ditulis pahala sempurna untuknya seperti dia saat mukim dan saat dia sehat. Kenapa ini para ulama berbicara tentang udurnya? Ilahnya. Kenapa dia ditulis pahala sempurna? Padahal kalau dia safar tidak sholat sunnah 12 rakaat. Pada saat dia sakit, dia tidak sholat sunnah karena sakit. Dia melakukan hanya sholat apa? Wajib. Kenapa ditulis sempurna? Karena dia tinggalkan udur. Itu maksudnya. Sama dengan ini. Kita sunnah melakukan sholat sunnah rawatib. Sunnah apa? Rawatib. Yang melakukannya dapat pahala. Dibangun untuknya rumah di mana? Di surga. Cuman kalau hari Jumat kan tidak ada sholat rawatib sebelum Jumat. Jadi dia bingung, apa yang harus dilakukan supaya tetap dapat? Tetap dapat. Karena kita tinggalkan sekarang karena apa? Udur. Karena tidak ada sunnahnya. Karena tidak ada sunnahnya. Jadi tidak perlu bersedih. Semua itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkannya walaupun hanya sekedar kita apa? Berniat. Walaupun hanya sekedar kita berniat untuk melakukannya. Sudah ditulis satu. Sudah ditulis apa? Satu. Mungkin kurang dikompromikan saja hal tersebut dengan hadits yang lain. Itu yang disebutkan tadi sudah bisa mewakili hal itu. Wallahu alam. Ada pertanyaan. Silakan Pak. Masya Allah. Iya Pak. Batuk. Masya Allah. Alhamdulillah. Dengar Pak, dengar Pak. Alhamdulillah. Majelis jamaah majelis ilmu yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau saya tidak salah dengar, jangan tahu petahkan mayat. Jangan petahkan. Jangan kaki. Ada hadis kata Rasulullah. Jangan jadi tajamkan pisau kamu yang mendengar. Ini realita Ustaz. Saya dulu tinggal di Jalan Kemajuan dan Mengetahuan sekarang ini. Saya kontrak di situ di Tapeta. Yang punya tanah itu, yang punya rumah itu, tinggal di Peta ketiga. Namanya Jojo. Ini realita. Istri beliau Jojo ini tidak punya, umurnya sudah menjalani tahun berapa. Dia sakit asma. Jadi waktu dia meninggal, suaminya tidak ada. Apalagi anaknya karena memang tidak punya. Dia dalam keadaan itu di atas tempat tidur begini. Jadi waktu meninggal, dia dalam keadaan begitu. Ini timbul masalah. Kalau kita meluruskan sepertinya patah. Tapi waktu itu suaminya datang, melihat istrinya, itu dibandingkan, terpaksa dia luruskan. Bunyi Ustaz. Bunyi. Bagaimana? Masya Allah. Iya, ketika orang meninggal dalam keadaan seperti itu sebenarnya tidak boleh diluruskan. Makanya ada sunnah. Ketika orang meninggal, itu kalau dia tidak lurus, kita langsung luruskan pada saat ruhnya keluar. Jadi misalnya matanya kan terbuka,
sebelumnya langsung ditutup. Saat dia ruhnya keluar, mulutnya terbuka biasanya, langsung diikatkan di dagunya ini dengan di atas. Itu kan sunnah yang kita sudah sebutkan Pak Haji sebelumnya. Untuk apa ini semua? Supaya nanti tidak dipaksa tutup. Tidak dipaksa. Baik, kalau begitu dibiarkan. Iya. Betul. Makanya saya mau masuk sekarang di masalah kita Pak. Itu baru contoh tadi sebagai pendahuluan. Nah sekarang bagaimana ini? Orang sudah kaku begitu. Apa kita luruskan atau tidak? Berdasarkan hadis tadi tidak perlu. Tidak sunnah kita luruskan. Seharusnya langsung saja dimandikan dalam keadaan seperti itu dan dibungkus seperti itu, kemudian dikuburkan seperti itu. Tidak boleh, karena kenapa? Hadis tadi bahwa mematahkan tulang orang yang mati sama hukumnya dengan mematahkan saat dia hidup, kecuali ada maslahat. Itu saja yang kita keluarkan. Kalau ada maslahatnya, misalnya tadi kita sudah bilang ada bayinya di dalam masih hidup, baru boleh. Atau yang kita bilang pekan lalu Pak Haji, yang dia punya gigi apa? Emas, boleh dicabutkan, boleh. Untuk maslahat namanya, darurat. Selain itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Seharusnya mereka langsung kuburkan, mandi, solati, biarkan dia seperti itu. Bagaimana hukumnya tadi? Kalau dia tidak tahu, dimaafkan Pak, karena kebodohannya. Iya, kalau dia sudah tahu hukumnya baru dia begitu, dosa. Itu mereka dimaafkan dengan kebodohannya. Mungkin belum sampai ilmunya hadis tadi itu, sehingga mereka melakukan dia paksa seperti itu. Dan para ulama juga mereka sebutkan kalau ada obat yang bisa melembutkan kembali, melenturkan kembali, boleh dipakai. Kalau ada obat yang bisa melenturkan kembali ini, boleh dipakai. Dengan syarat tidak berbahaya bagi si mayat. Dengan syarat tidak berbahaya bagi si mayat. Seperti itu Pak. Masih ada? Sebelum adzan kita Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak, boleh. Kan itu mayat, tidak harus kepalanya di sini, tidak wajib dibilang di sini. Kan ini kan sunahnya kiblatnya, artinya kakinya di sini ataupun di sini, kan begitu. Boleh Pak, tidak ada masalah. Yang penting dia sunahnya menghadap ke kiblat, menghadap ke kiblat. Kan sama saja kita berbaring, sini kaki, ke sini kan hadap kiblat, sini juga kaki, ke sini juga menghadap kiblat, sama saja. Walaupun disunahkan tadi bahwa dia dari sini ke sini. Itu sunnahnya diturunkan dari arah situ. Alhamdulillah. Ada pertanyaan terakhir? Tidak ada? Bagaimana cara kita meminta maaf dosa yang dilakukan kepada Allah dan kita meminta maaf kepada Allah. Sedangkan dosa kepada manusia kita minta maaf kepada manusia. Bagaimana kejadiannya? Iya, masya Allah. Berat. Ya memang ya. Jadi yang ditanyakan apa hukumnya menggibai orang yang telah meninggal? Menggibai ya? Apa hukum menggibai orang yang telah meninggal? Iya. Hukum jika itu berkait dengan gibah, hukumnya umum.
Apakah yang telah meninggal atau yang masih hidup? Hukumnya umum. Karena haditsnya tidak ada membedakan antara hidup dan meninggal. Misalnya Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah namam. Tidak akan masuk surga orang yang melakukan namimah. Orang yang melakukan namimah. Ini kan haditsnya umum, tidak ada dibilang kalau meninggal tidak masuk, kalau dia belum meninggal baru masuk, tidak ada. Semuanya apa? Umum. Hanya saja ada satu kejadian bahwa pernah lewat jenazah di hadapan para sahabat dan Nabi SAW, mereka sebutkan kejelekannya. Bahwa ini yang lewat gini begini. Iya, kata Nabi SAW, wajabat. Wajib. Disebutkan kejelekannya. Nabi bilang wajib. Jadi dia bilang tidak tegur itu. Kemudian ketika lewat yang satu lagi disebutkan kebaikan. Ini yang meninggal begini kebaikannya. Nabi juga bilang wajabat. Wajib. Ditanya oleh para sahabat, kenapa dibilang wajib? Maksudnya yang kalian sebutkan kejelekan terhadapnya, wajib baginya neraka. Karena dia melakukan kejelekan. Kemudian yang kedua disebutkan kebaikannya, wajib baginya apa? Surga. Wajib baginya surga. Terus Nabi bilang, antum syuhadaullahi fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Kalau kalian melihat orang itu baik, kemudian kalian sebutkan kebaikannya, kalian saksi Allah. Kalau kalian juga melihat keburukan, kemudian kalian menyebutkan, kalian juga apa? Saksi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Nabi tidak menegur, jangan kau, itu ghibah. Itu bisa kita lihat kan? Jadi kan kita berbicara umum, bahwa tidak boleh kita bicarakan orang hidup atau orang yang meninggal. Tapi di hadits ini Nabi tidak menyatakan begitu. Nabi cuma bilang apa? Wajib kalau begitu. Kalian adalah apa? Saksi Allah Subhanahu wa ta'ala di mana? Di bumi. Jadi boleh disebutkan, tapi yang dilarang mencelanya. Kita sebutkan bahwa ini yang meninggal ini orang sesat. Karena sebagian orang, dia beberapa waktu yang lalu kita sengaja tidak berbicara tentangnya karena kita sengaja tidak mau bicara yang viral-viral begitu. Ketika ada orang sesat, dai kepada kesesatan di dunia ini meninggal, kita bicarakan kejelekannya, tidak ada masalah. Untuk mengingatkan umat dari kesesatannya, tidak ada masalah. Yang tidak boleh mencelanya, itu tidak boleh. Kita bicarakan ini yang meninggal, pentolannya, penyeru kepada kesesatan. Boleh kita bilang begitu. Itu bukan ghibah, hati-hati. Karena sebagian orang ada membelanya, dibilang kalian menggib. Apa, gimana cara kamu minta maaf? Nah dia sudah meninggal. Kamu masih bicarakan? Enggak, salah. Jangan salah paham. Jangan salah paham. Nabi bilang, antum syuhadaullahi fil ard. Kalian adalah saksi Allah di muka bumi ini. Jadi, kalau dia orang sesat, itu bilang itu meninggal. Orang sesat, alhamdulillah, para hamba Allah istirahat darinya. Iya, para hamba Allah istirahat darinya. Tapi ingat, tidak boleh dicela. Karena ada hadits khusus. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW bersabda, la tasubbul amwat. Jangan kalian mencela orang yang telah meninggal. Jadi mencelanya tidak boleh. Adapun menyebutkannya bahwa dia telah berbuat begini di dunia ini, tidak ada masalah. Yang tidak boleh apa? Jangan kalian mencelanya. Kata Nabi, la tasubbul amwat. Jangan mencela orang yang telah meninggal. Kenapa? Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Karena mereka telah menghadapi apa yang mereka lakukan. Jadi yang dilarang apanya? Mencelanya. Yang dilarang mencelanya. Adapun menyebutkan dia orang baik, dia orang yang tidak baik, Nabi benarkan para sahabat yang menyebutkannya. Jadi harus kita kompromikan dalil. Jangan sampai karena ta'assub, fanatik, buta, kita buta dari dalil. Selamanya kita harus lihat bahwa sudut pandang syariat itu bagaimana. Dipahami ini kan? Jadi kita kompromikan dalil yang ada, dalil-dalil yang disebutkan dari Nabi SAW, baru kita berbicara hal tersebut. Kan tidak boleh kita berbicara di agama ini karena ada hawa nafsu, kepentingan,
dalam diri kita, tidak boleh. Iya, tidak boleh ada hal tersebut. Kita bicara, kita memang ingin menyampaikan yang benarnya seperti itu. Kalau itu tidak benar seperti itu. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya orang yang sudah menyentuh minuman keras atau orang sudah minum minuman keras atau orang yang sudah memakai obat terlarang pergi mengantar jenazah? Iya, tidak ada masalah. Iya, dosanya dosa dia. Jadi kata Pak Syahril, ada orang habis minum balok, merah matanya sudah oleng-oleng, tapi pergi antar jenazah, tapi bahaya ini pasti. Nanti tabrak di jalan. Oh, yang di mobil. Jadi kalau seandainya terjadi apa hukumnya? Tidak ada masalah dengan hukumnya. Tidak ada masalah. Dia berdosa dengan apa yang dia lakukan dan dapat pahala dengan juga apa yang dia lakukan. Iya kan? Hanya saja orang mabuk itu tidak ada niat. Ketika tidak ada niat, tidak dapat apa-apa jadinya. Iya kan? Kan ini kan mengantar jenazah apa? Ibadah. Namanya ibadah itu butuh apa? Butuh niat untuk mengantarkan. Ada temannya setelah meninggal tuh diantar. Biasa begitu. Ada temannya. Temannya yang meninggal diantar. Iya. Biasa begitu. Diantar tapi tidak ada niatnya karena mabuk ya. Iya kan? Jadinya tidak dapat pahala. Walaupun ini kapal hayalan tak ini Pak. Oh biasa. Iya. Oh baik-baik kalau begitu. Pengalamannya lagi ini Pak Syahril. Alhamdulillah. Baik, kalau memang terjadi tidak dapat pahala. Dia berdosa dengan apa dia lakukan, cuman dia pergi itu tidak dapat pahala kan tidak ada niat. Karena tidak ada apa? Niat. Itu wallahu alam. Kita cukupkan, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita ambil di malam hari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.